Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita membahas lagi lanjutan materi kita ya dengan judul teori produksi ini ya. Kita akan bahas yang pertama, produksi adalah usaha menciptakan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini sebagai contoh adalah penggunaan tepung meningkat diubah menjadi roti akan meningkat manfaatnya. Usaha untuk mengubah tepung menjadi roti itulah yang disebut dengan kegiatan produksi. Untuk dapat melakukan kegiatan produksi, seorang produsen membutuhkan faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini ada dua, satu asli dan yang kedua turunan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa faktor asli. Faktor asli itu adalah faktor produksi yang tidak mengalami proses perubahan. Nah, ini lihat dulu sini seperti alam ya. Alam yang digunakan tanah ya untuk apa ya? Pengrajin gerabah, air, udara, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan. Ini semua tergolong faktor produksi asli itu ya. Sekarang kita lanjutkan dari sini faktor produksi asli. Nah, masuklah di sini sekarang faktor produksi tenaga kerja yang kedua ya. Tenaga kerja adalah sumber daya alam yang apa ya tersedia yang dapat diolah menjadi barang atau apa hasil produksi. Tenaga kerja menurut sifatnya jasmani ya, tenaga kerja rohani ini. Baru sementara itu tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang menekankan kemampuan fisik jasmaninya ya. Baru tenaga kerja menurut kualitasnya dibagi atas beberapa jenis. Kita lihat lagi jenisnya itu adalah ini tenaga kerja menurut kualitasnya tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Baru kita lanjutkan ini faktor produksi turunan modal. Meski tersedia bahan baku manusia dapat mengolahnya. Produksi berjalan dengan baik. Modal tidak semata berupa uang tetapi ada juga penunjang proses produksi. Baru yang keempat keahlian. Keahlian juga di sini tergolong faktor produksi turunan karena sudah mengalami proses pengolahan. Itu ya, keahlian tenaga kerja untuk bertindak dalam proses produksi yang efektif dan efisien. Nah, ini. Sekarang kita mau lihat dulu fungsi ya. Fungsi produksi merupakan interaksi pemasukan input dengan keluaran output dan input. Jadi fungsi contohnya ini penggunaan jeans ya. Produksinya berbagai cara. Kalau sudah komposisinya diubah, maka hasilnya akan berubah. Namun output akan tetap sama bila perubahan diikuti dengan komposisi yang lain. Misalnya penurunan jumlah mesin diganti dengan penambahan tenaga kerja. Ini. Baru kita lihat dulu. Ya, simbol matematikanya Q sama dengan fungsi. Ya. Fungsi L, R, C dan T. Q jumlah barang yang dihasilkan. F itu simbol atau fungsi, sedangkan L tenaga kerja atau labor. R kekayaan alam atau resource, baru C kapital, T teknologi, itu ya. Sekarang kita lihat dulu ini dalam hukum hasil yang semakin menurun, ya. Nah, ini dalam menggambar kurva, kemarin juga dalam biaya ini ya. Hukum tambahan hasil yang semakin berkurang dalam teori produksi dikenal dengan istilah the law of diminishing return. Hukum ini diungkapkan oleh J. Turgot yang bunyinya apabila faktor variabel ditambah dengan tambahan sama secara terus-menerus terhadap faktor produksi tetap, maka hasil produksi seluruhnya akan bertambah sehingga pada tingkat tertentu hasil semakin berkurang. Inilah ya teori yang dikemukakan oleh J. Turgot, the law of diminishing return. Sekarang
kita lanjutkan lagi. Ini ada contoh ini. Produksi total, marginal, dan rata-rata penggunaan tenaga kerja. Ini kemarin sudah menghitungnya, udah Ibu ajari ya. Nah, sekarang ini ada data. Datanya ini 1 sampai 10. Ini ya. Ini datanya. Tenaga kerja 1 sampai 10. Total produksinya ini diketahui 5, 12, 21, 28, 33, 36, 37, 37, 36, 30. Yang dua lagi bisa kamu hitung ya kan dengan rumusnya. Delta TR per Q. 5 dibagi 1, 5. Baru masuklah 12 dibagi 2, 6. Mencari rata-rata ya. Baru itu apa lagi? 21 bagi 37. Sedangkan mencari marginalnya selisih selisih 5 dengan 12 selisihnya 7, data kedua. 12 dengan 21 selisihnya 9, data ketiga. 21 dengan 28 selisihnya 7. 28 dengan 33 selisihnya 5. Ini sama dengan yang Ibu ajari kemarin. Ini produk marginal, rata-rata revenue atau rata-rata produksi udah bisa dihitung. Dari data ini maka kamu akan disuruh menggambar ya. Ini yang perlu Ibu jelasi. Menggambarnya sama dengan waktu total cost. Maka ada tadi situ total produksi tenaga kerja 1 sampai 10. Ini yang kurva mendatar, horizontalnya adalah produksi ya. Jadi tinggal menghubung-hubungkan aja sebenarnya ini. Jika tenaga kerja 1, total produksi 5. Jika tenaga kerja 2, total produksi 12. Tarik garisnya. Jika tenaga kerja 3, total produksi 21. Jika 4, 28 dan seterusnya, maka terjadilah kurva TP, total revenue. Sedangkan mencari AP, jika 1 ya 5. Jika tenaga kerjanya 2, 6, tarik garisnya. Jika 3 adalah 7, tarik garisnya ya. Jika 4 tenaga kerjanya, maka total produksinya juga 7. Sama ya. Ini juga tariklah garisnya. Baru nanti marginalnya jika 1, 5 tetap ya. Jika 2, 7. Lihat garisnya 2 dengan 7 ya. Jika 3 maka 9. Kalau di sana tadi 7 ya. Ini ada 3 ini kurva. Inilah yang kamu nanti harus buat juga ya. Total revenue, average revenue atau rata-rata produksi, dan satu lagi MP, marginal revenue. Kita lanjutkan dulu. Ini rumusnya, ini udah pernah dipelajari, udah pernah Ibu kasih. Sekarang tinggal ini ya. Nih, produk yang sama. Jadi produk yang sama adalah 37 dan 37 ya. Jadi proses produksi memiliki jumlah output yang sama walaupun menggunakan faktor produksi yang berbeda ini ya. Hal ini terjadi karena faktor produksi dapat substitusi menggantikan faktor produksi lain. Kita lihat dulu, ini ada tabelnya. Kombinasi menghasilkan output yang sama. Ini kurvanya. Ya, Ibu kira udah bisa itu. Teori perilaku produsen, ini yang perlu. Sebuah usaha baru bisa dikerjakan dengan baik dijalankan oleh produsen atau disebut dengan pengusaha atau entrepreneur. Pengusaha orang yang berani mencari peluang yang menguntungkan dan mengambil risiko seperlunya untuk merencanakan dan mengelola bisnis itu ya. Ini kita lihat dulu. Pengusaha berusaha mendirikan perusahaan yang menguntungkan dan mencari dan mengelola sumber daya untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Kira itu. Baru sekarang kita lanjutkanlah ini etika. Etikanya adalah kita mendefinisikan etika secara sederhana ya.
mengenai hak dan kewajiban manusia, peraturan moral yang dibuat dalam pengambilan keputusan, dan sifat alami yang berhubungan dengan manusia lain. Etika bisnis sangatlah penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Jadi Ibu kira itu perlu agar bisnis ya berhasil atau pengusaha berhasil harus memiliki perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian. Nanti kalau ini khusus ada materi yang kita harus bahas. Ya, Ibu kira sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Anak didik kami yang belum beres tugas-tugasnya ya, tolong nak beresi. Jangan nilaimu biarkan kosong seperti itu ya. Perbaiki dengan bagus. Sekian dan terima kasih.